Recording in progress. Selamat pagi jemaat Tuhan. Mari saya jemput yang belum maju boleh mengambil tempat di depan. Come on kids. Kita bisa memenuhi tempat duduk yang ada di depan. Sambil kita boleh kasih salam samping kiri kanan kita, muka belakang. Berikan senyuman yang terbaik. Kita adalah keluarga di dalam Tuhan, satu keluarga rohani yang saling mengasihi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara siap memuji Tuhan pagi ini? Kita siap memberi yang terbaik bagi Dia, amin. Kita mau bersorak bagi Tuhan, sebab hanya Dia yang layak. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami sungguh bersyukur buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Kami boleh ada semua karena Engkau. Tidak ada yang layak untuk terima setiap penghormatan dan pujian kami selain Engkau. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau, hanya Engkau lah yang kami tinggikan pagi ini. Kami mau bersorak memberi yang terbaik bagi Engkau. Pujian, hormat, syukur, semua yang keluar dari mulut kami Tuhan hanya untuk Engkau pagi ini Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai lagi Dia. Thank you Jesus, thank you Lord. Come on. Yes. Yesuslah Raja, Raja segala alam. Yesus Raja segenap alam.
selamatkan kami. Thank you Lord. Terindah di bumi dan di surga, baginya hormat kemuliaan. Terindah, Kau yang terindah di bumi dan di surga, baginya hormat kemuliaan. Terindah di bumi dan di surga, tidak ada yang seperti Engkau di bumi dan di surga. Hormat kemuliaan. Di bumi dan di surga, baginya hormat kemuliaan. Sorak, mari tepuk tangan bagi Tuhan, Raja segala raja. Katakan mulia, bagi Sang Anak Domba. Semua sujud dan menyembah Dia. Dialah Juru Selamat, selamat manusia. Sama-sama katakan sorak, Raja segala raja. Kami muliakan Engkau Tuhan. Bagi Sang Anak Domba, semua sujud menyembah Dia. Juru Selamat manusia. Yes. Thank you Lord God. Thank you Jesus. Thank you Lord. Terindah di bumi dan di surga, baginya hormat kemuliaan. Terindah di bumi dan di surga, oh, baginya hormat kemuliaan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Hanya bagi Engkau segala hormat pujian kami Tuhan. Kami mau bersorak pada Raja segala raja yang menjadi juru selamat kami. Thank you Jesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur, bersuka cita menjadi milik-Mu. Sebab di dalam Engkau kami memiliki hidup. Hidup yang penuh pengharapan. Thank you Lord. Thank you Jesus. Mari jemaat Tuhan bersyukur kepada Dia. Thank you Lord Jesus.
hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Thank you Jesus, thank you Lord. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalam-Mu. Kau pegang hidupku. Yes Lord. Hidup dalam tangan. Thank you Jesus. Darah-Mu, salib-Mu, tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa. Yes Lord. Berkuasa. Sanggup bangkitkan harapanku. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku di dalam hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus, hanya Engkau Tuhan. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Yes Lord, kami percaya kepada-Mu Tuhan. Hanya Engkau harapan kami Tuhan, tiada yang lain. Sebab hanya Engkau Allah yang sanggup. Engkau sanggup melakukan segalanya. Bahkan tak ada rencana-Mu yang gagal dalam hidup kami. Thank you Jesus, thank you Lord. Oh, tak pernah gagal rencana-Mu. Lagi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang. Sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu. Yes Lord, lagi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang. Sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku, mari angkat tanganmu jemaat. Di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, kami percaya Tuhan. Ku aman, kami aman di dalam Engkau. Tidak ada yang kami takutkan dalam hidup kami. Harapanku, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuat. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam
percaya kami aman di dalam Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkaulah kota benteng perlindungan kami Tuhan. Tempat kami berlindung Tuhan. Kami yakin dan percaya kami aman di bawah naungan-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, semua masa depanku Kau sediakan, amin. Tak pernah gagal, yes Lord, rencana. Thank you Jesus. Hidupku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Yes Lord, sebab masa depan sungguh ada dan pengharapan kami tidak akan pernah hilang. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Kami sungguh bangga punya Engkau Tuhan. Apa yang kami khawatirkan dalam hidup kami Tuhan, saat kami punya Engkau, pengharapan kami Tuhan, kami percaya masa depan ada bagi kami Tuhan. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. When the mountains fall and the sea turns rough, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. When the mountains fall and the sea turns rough, but my word stands
Terima kasih Tuhan. Jemaat, mari dengarkanlah Nats exhortation pada pagi hari ini dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. For we walk by faith and not by sight. Thank you Lord Jesus, thank you God. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada Engkau karena kami memiliki Allah seperti Engkau. Kau datang merendahkan dirimu bagi kami, Kau datang melayani kami, dan Kau memberikan kehidupan bagi kami dan keselamatan bagi kami, supaya kami percaya bahwa Allah itu sungguh-sungguh benar ada. Dan pagi hari ini yang menjadi doa kami dari gereja-Mu. Ajarlah kami Tuhan untuk hidup karena percaya kepada Engkau, bukan karena apa yang kami lihat dengan mata jasmani kami. Tuntunlah kami setiap hari Tuhan sebagai gereja-Mu dengan firman-Mu, karena kami percaya firman Engkau berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Terima kasih Tuhan pagi hari ini, biar ada hati yang percaya kepada Engkau, bukan karena melihat dengan keadaan, bukan karena apa yang kami punya, tetapi sungguh-sungguh hati kami menjadi percaya kepada firman Engkau, biar sungguh-sungguh hati jemaat Engkau bergantung kepadamu, karena kami percaya kepada Engkau, karena Engkau adalah Allah yang benar-benar ada, dan firman-Mu itu ya dan amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur di dalam nama Engkau. Dan saat ini kami berdoa bagi anak-anak kami, kami berdoa bagi setiap anak-anak ini Tuhan. Kami berdoa, kami melepaskan berkat Tuhan atas mereka. Kami mengucap syukur Tuhan atas kejadian mereka dahsyat dan ajaib apa yang telah Kau buat dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami berdoa biar ada hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar ada hati yang sungguh-sungguh mencintai akan Allah. Mereka mengasihi Allah mereka dengan segenap hati mereka, dengan segenap jiwa mereka, dengan segenap kekuatan mereka, dengan segenap akal budi mereka. Tuhan, kami berdoa biar hati mereka sungguh-sungguh mencintai akan kebenaran Tuhan, dan hati mereka terbuka kepada setiap ajaran maupun didikan. Kami juga berdoa untuk setiap guru-guru yang akan melayani pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau menolong mereka, Engkau memperkaya mereka dengan hikmat-Mu, dengan kebijaksanaan serta kreativitas. Kami berdoa Tuhan, ada urapan Allah bagi setiap para guru-guru yang akan melayani dan yang akan mengajar mereka. Kami berdoa biar ada roh yang takut akan Tuhan di dalam kehidupan setiap para guru-guru ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami mendedikasikan Sunday service kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Bagimulah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan amin, amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu. And happy learning for all the kids. Baik, selamat pagi, selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat datang di kebaktian Gereja Every Nation Manado, di mana setiap kita percaya bahwa gereja ini ada untuk menghormati Allah dengan mendirikan gereja dan pelayanan kampus yang berpusat kepada Kristus, diberdayakan oleh Roh Kudus dan bertanggung jawab secara sosial di setiap bangsa. Mewakili gembala dan tim kepemimpinan, saya menyambut setiap saudara pada pagi hari ini. Nama saya Mary dan saya salah satu volunteers dalam jemaat ini. Baik, saudara, saat ini kita akan menghormati Tuhan dengan persembahan kita. Jika saudara belum mendapatkan amplop persembahan, saudara bisa mengangkat tangan dan asyar kami akan menolong saudara. Saudara juga dapat memberi persembahan saudara secara tunai maupun non tunai atau cashless melalui nomor rekening yang tertera di depan. Sambil saudara menyiapkan persembahan, saya akan membacakan nats persembahan kita pada pagi hari ini dari Roma 11 ayat yang ke-36. Firman Tuhan berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia.
Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu bagi kami. Saat ini kami mau memberi, ajarlah kami untuk memberi dengan hati yang rela. Dan kami menyadari bahwa setiap keuangan kami ini datangnya daripada Engkau. Dan bagimulah kami kembalikan apa yang menjadi bagian Engkau. Terima kasih Tuhan, bangkitkan iman percaya kami bahwa Engkau Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, jemaat Tuhan, sambil kita memberi persembahan, mari kita menyaksikan video pengumuman untuk sepanjang minggu ini. Dan juga ada update misi dari Perintisan Gereja di Toraja. Selamat menyaksikan. Selamat datang di Every Nation Church Manado. Kami bersuka cita untuk kehadiran saudara bersama-sama dengan kami dalam kebaktian ini. Tidak henti-hentinya kami akan terus nyatakan bahwa kita ada untuk menghormati Tuhan dengan mendirikan gereja dan pelayanan kampus yang berpusat pada Kristus, diberdayakan oleh Roh Kudus dan bertanggung jawab secara sosial di setiap bangsa. Kita juga memiliki nilai-nilai yang kita hidupi bersama sebagai satu jemaat, yaitu ketuhanan, di mana kita mendorong setiap orang untuk hidup di bawah otoritas Allah. Kedua, penginjilan. Ketiga, pemuritan. Keempat, kepemimpinan. Dan yang kelima, keluarga. Berikut ini ada beberapa informasi kegiatan jemaat yang perlu kita ketahui di sepanjang minggu ini. Kami mendorong setiap saudara untuk mengambil bagian dalam proses pemuritan kelompok Life Group. Kami percaya pertemuan ini akan menolong setiap orang untuk terus bertumbuh dalam iman bersama dengan orang percaya lainnya. Untuk informasi pertemuan Life Group dapat menghubungi masing-masing pemimpin Life Group. Selain itu, ada pertemuan doa jemaat yang diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam di tempat ini. Mari bersama-sama kita saling membangun serta memberkati bangsa, kota, jemaat, dan generasi berikutnya dalam pertemuan doa ini. Berikutnya ada pelayanan remaja The Royal Teens, hari Sabtu jam 1 siang. Dan yang terakhir ada Student Center yang terbuka bagi setiap pelajar dan mahasiswa dari hari Rabu sampai dengan Jumat, mulai dari jam 3 sampai dengan jam 8 malam. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama Every Nation Church Manado. Bersama-sama kita akan terus menghormati Allah dan menjadikan murid. Sebagai satu pergerakan global, kita Gereja Every Nation ada untuk menghormati Allah dengan mendirikan gereja dan pelayanan kampus yang berpusat pada Kristus, diberdayakan oleh Roh Kudus dan bertanggung jawab secara sosial ke setiap bangsa. Dan kami, Gereja Every Nation Makassar, adalah bagian dari Every Nation Indonesia dan global. Kami juga menangkap visi ini dan berinisiatif untuk merintis gereja di kota-kota lain di Indonesia. Saat ini kami sedang merintis gereja di kota Rantepao, Toraja. Shalom, saat ini Gereja Every Nation Makassar sedang melakukan amanat agung dengan merintis bukan hanya di kota Makassar, tetapi telah menyentuh sampai ke tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Mengapa Toraja? Tanah Toraja merupakan salah satu destinasi wisata yang telah lama ada dan sangat dikenal sampai ke mancanegara. Tentunya ini merupakan potensi pekabaran Injil yang luar biasa dan sangat luas. Didukung lagi dengan 3 kampus yang sangat besar di Tanah Toraja yang menjadi pintu masuk untuk bisa menjangkau mahasiswa-mahasiswa bagi kemuliaan Allah. Saat ini penjangkauan dan proses pemuridan terus dilakukan one to one, terus dilakukan dan orang-orang memberi diri dibaptis. Demikian juga dengan Victory Weekend telah dilakukan di Toraja dan pengembangan kepemimpinan di mana dari Makassar secara berkala terus melakukan pendampingan bagi tim perintisan Toraja. Terakhir, Toraja menerima 10 days dari Gereja Every Nation Makassar pada akhir tahun yang lalu. Dan saat ini di Toraja terus dilakukan kebaktian hari Minggu secara rutin dengan kehadiran rata-rata 20 sampai 30 orang. Kami mengajak
Bapak Ibu Saudara-saudari untuk ikut berpartisipasi baik dalam dana, daya maupun di dalam doa. Mari kita sama-sama menghormati Allah dan menjadikan murid. God bless you. Oke, demikianlah pengumuman dan update misi dari Toraja. Saya tahu di sini ada beberapa anak-anak dari Tanah Toraja. Jadi kalau pulang kampung nanti jangan lupa singgah di keluarga rohani kita, Every Nation Toraja, ya. Oke, baik. Ada pengumuman tambahan, Bapak Ibu, mengenai berbagi kasih dari Power of CB. Ya, mana CB? Ya, mengajak seluruh kaum Bapak untuk bergabung dalam kegiatan berbagi kasih Power of CB yang akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2024, dan kegiatan berbagi kasih ini akan dilakukan dengan menjalankan pembagian sembako di jalan-jalan bagi para petugas kebersihan maupun masyarakat yang kurang mampu. Dan bagi saudara yang mau terlibat dalam kegiatan ini dapat membawa pemberian saudara berupa sembako dengan list sebagai berikut, sudah ada tertera di layar, dan dapat dikumpulkan di kantor Gereja Every Nation Manado sampai dengan tanggal 6 Juni 2024, dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Ferdi Nelwan. Oke, dan baik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Berapa dari saudara yang bersemangat dan bersiap untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini? Oke, baik, mari kita sambut pembicara kita pagi hari ini, Bapak Calvin Kaunang. Terima kasih Miss Mary. Oke, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. How are you? Okay, are you good? Are you better than good? Okay, amazing. Oke, terima kasih Pastor Leopold, Pastor Ivo, Pastor Polce, dan teman-teman kepemimpinan Gereja Every Nation Manado. Saya Calvin, saya bagian dari tim kepemimpinan, saya volunteer di gereja ini. Dan sebuah kehormatan sekali lagi untuk bisa berdiri di sini. Kita bisa belajar bersama-sama firman Tuhan, dan sudah tahu setiap khotbah yang disampaikan setiap hari Minggu di tempat ini selalu dipersiapkan sebelumnya oleh tim kepemimpinan yang ada. Tim kepemimpinan bahkan ada beberapa volunteer yang ikut terlibat juga di dalamnya. Jadi ada Yulia di situ, ada Dina, ada Koko Brian. Jadi ketika saudara mau mendengar khotbah setiap hari Minggu, khotbah ini disusun oleh tim, jadi bukan hanya satu orang. Jadi dengan kuasa Roh Kudus kita bersama-sama menyusun khotbah untuk disampaikan pada Bapak Ibu semua. Oke, Bapak Ibu Saudara, kita akan lanjutkan seri khotbah bulan ini, bulan Mei. Temanya Faith Like No Other. Faith like no other. Iman yang tiada duanya. Kalau dalam bahasa Indonesia, iman yang tiada duanya. Oke, faith like no other. Iman yang tidak ada iman yang seperti ini. Oke. Nah, melalui seri ini Pastor Leopold sudah menyampaikan, sudah meng-kick off seri ini minggu lalu. Jadi melalui seri ini kita berharap bahwa setiap kita akan memiliki pengertian yang lebih dalam tentang kuasa Tuhan dan kesetiaannya Tuhan. Oke, kita akan punya pengertian yang lebih dalam tentang kuasa Tuhan dan kesetiaannya Tuhan, dan nantinya ketika kita memiliki pengertian itu, kita akan sungguh-sungguh mempercayai Tuhan dan kemudian mentaatinya. Dan pada akhirnya ketika kita mempercayai Tuhan dan mentaati Tuhan, maka kita akan menghidupi kehidupan yang memuliakan Dia. At the end, hidup kita akan memuliakan Tuhan, bukan hidup kita. Ketika kita mempercayai dan mentaati Dia, yang dimuliakan Tuhan, bukan kita, ya. Dan melalui seri ini kita akan belajar dari 4 cerita di Perjanjian Lama, yang mana dalam cerita-cerita tersebut mengandung pesan nantinya akan kita belajar yang akan memperkuat iman kita untuk semakin mempercayai Tuhan dan senantiasa mengarahkan mata kita kepada Dia, kepada Tuhan yang berkuasa melakukan hal-hal yang mustahil bagi manusia. Semoga itu bisa jelas. Dan minggu pertama kita belajar melalui Pastor Leopold dari cerita Nuh dan Bahtera. Pastor Leopold bilang kalau bicara Bahtera dan Nuh, bicara Nuh Bahtera. Belajar dari cerita Nuh dan Bahtera yang dibangunnya, dan pesan dari cerita itu
yaitu keintiman hubungan kita dengan Tuhan. Keintiman hubungan kita dengan Tuhan akan menumbuhkan iman, akan menumbuhkan keyakinan kita kepada Tuhan, yang kemudian akan membawa kita dapat mentaati Tuhan. Dari hasil hubungan kita, keintiman hubungan kita dengan Tuhan, maka iman kita akan bangkit, akan bertumbuh, dan kemudian kita dapat mentaati Tuhan. Dari hubungan kita dengan Tuhan. Nah, hari ini bagian yang kedua dari Faith Like No Other, kita akan belajar dari cerita Perjanjian Lama, cerita tentang Yonatan dan pemuda pembawa senjatanya. Jadi Yonatan dan pemuda pembawa senjatanya. Ada mungkin yang belum familiar dengan Yonatan, kita akan belajar bersama-sama lewat firman Tuhan pada minggu hari ini. Jadi ini ada sebuah cerita heroik, sebuah cerita kepahlawanan tentang keberanian dari seorang anak raja. Yonatan ini seorang anak raja, seorang pangeran. Keberanian tentang seorang anak raja dan hambanya, hamba dari Yonatan yang mendampingi tuannya ini. Dan kita akan melihat di mana pada akhirnya tindakan iman mereka, tindakan Yonatan dan pemuda pembawa senjatanya ini kemudian mengubah arah peperangan pada waktu itu. Jadi ceritanya mereka berperang dan melalui tindakan iman mereka arah peperangan kemudian berubah. Nah, siapa dari kita yang percaya bahwa rancangan Allah buat kita, rancangan Allah buat umatnya yaitu apa? Yaitu umatnya itu hidup di dalam kemenangan. Always agree with me. Rancangan Allah bahwa umatnya kita hidup di dalam kemenangan. Itulah rencana Tuhan. That's His plans. Tetapi, saudara, kemenangan semata-mata bukanlah tujuan akhir. Semata-mata bukanlah tujuan akhir. Kemenangan semata-mata bukanlah tujuan akhir. Kenapa? Tuhan dapat dengan mudahnya memberikan kemenangan kepada kita. Sangat mudah. Tuhan mau kasih kemenangan buat kita gampang. Mudah. We can describe victory in our version. Kita bisa mendefinisikan, kita bisa menggambarkan kemenangan itu menurut versi kita. Apa kemenangan itu? Apa? Pekerjaan yang baik, pekerjaan yang sukses, bisnis yang sukses. That's victory, right? Pernikahan yang berhasil, keluarga yang sukses, keluarga yang bahagia, victory, right? Kemenangan. Right? Promosi, kemenangan. Successful ministry, pelayanan yang berhasil, itu kemenangan, right? Tetapi pertanyaannya, apakah itu tujuan akhirnya? Rancangan Tuhan, iya, umatnya hidup dalam kemenangan. Tetapi kemenangan semata-mata bukanlah tujuan akhir, saudara. Tuhan dapat dengan mudahnya memberikan kemenangan kepada kita. Tuhan bisa dengan mudah memberikan kemenangan buat kita. Tetapi Tuhan pun ingin agar iman kita bertumbuh. Jadi bukan sekedar kita mendapatkan kemenangan, tapi Tuhan pun ingin supaya dalam kita memperoleh kemenangan, pada prosesnya iman kita akan bertumbuh. Where's my slide? Nah, Efesus 4 ayat 13 dan 14, firman Tuhan berkata, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh. Inilah sebenarnya rencana Tuhan. Supaya apa? Kita mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kita benar-benar mengerti siapa Tuhan. Dan kita menjadi dewasa. Dewasa penuh. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sampai kita menjadi dewasa penuh dalam tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga, apa? Kita bukan lagi anak-anak. Yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Dalam memperoleh kemenangan, Tuhan ingin agar kita mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak. Kita bisa mengerti siapa Tuhan. Bukan hanya sekedar kita memperoleh kemenangan, tapi kita mengerti bahwa kita menjadi dewasa. Bukan lagi anak-anak. Iman kita harus bertumbuh progresif.
Akhir-akhir ini kata progresif begitu sedikit tren. Iman kita harus bertumbuh progresif supaya kita tidak ditipu oleh pengajaran progresif itu. Oke? Nah, 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi, inilah nasihat Rasul Petrus. Bertumbuhlah dalam kasih karunia, dalam pengenalan, dan dalam pengenalan akan, bertumbuhlah kita akan kasih karunia, dalam kasih karunia, dan bertumbuhlah kita dalam pengenalan akan Tuhan, Juru Selamat kita. Kita harus, bukan sekedar kita memperoleh kemenangan. Oke? Kita harus bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Oke? Tidak ada masalah dengan kemenangan. There's no problem with the victory. Oke? Tidak ada masalah dengan kemenangan. Itu sudah janji Tuhan, itu sudah rancangan Tuhan. Kita pasti memperoleh kemenangan. Hanya saja, saudara, ini, jika kemenangan kita peroleh, namun iman kita tidak bertumbuh, berarti kita sedang menikmati kekalahan yang tertunda. Oke? Jika kita, saya sukses, saya mendapatkan promosi dalam pekerjaan, tetapi saya tidak mengerti, iman saya tidak bertumbuh, kenapa saya mendapatkan promosi, bisnis saya sukses, maka saya sedang menikmati kekalahan yang belum saya nikmati pada saat itu. Karena nantinya saya pasti akan kalah. Jika kemenangan kita peroleh, namun iman kita tidak bertumbuh, jika doa kita dijawab, doa-doa kita dijawab, namun ternyata iman kita tidak bertumbuh, berarti kita nantinya akan menikmati kekalahan. Yang kita nikmati pada saat itu hanyalah kekalahan yang tertunda. Oke? Nah, karena iman, saudara, karena iman tidak berarti semua doa kita dijawab Tuhan. Kenapa, saudara? Iman tidak berarti semua doa kita dijawab Tuhan sesuai dengan keinginan kita. It sounds a bad news. Kedengarannya kabar buruk, toh? But before the good news come, we need to hear the bad news. Sebelum kita mendengar kabar baik, kita perlu mendengar kabar buruk. Oke? Terkadang Tuhan tidak menjawab doa sesuai dengan keinginan kita. Terkadang Tuhan tidak menjawab doa kita sesuai dengan keinginan kita. Agar supaya apa? Agar supaya iman kita dapat bertumbuh. Agree with me? Oke? Terkadang Tuhan tidak menjawab doa sesuai keinginan kita. Supaya apa? Agar supaya iman kita dapat bertumbuh. Nah, sebelum membaca firman Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan pada hari ini. Kalau tanpa firman Tuhan, tidak klop kayak hari Minggu. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita sejenak berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Untuk waktu ini, kesempatan ini kami dapat hadir di sini. Kami beroleh kesempatan untuk belajar dari teks firman-Mu. Dan ajarlah kami Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh mengerti lewat firman yang tertulis ini, kami mendapatkan pesan Tuhan. Bahwa iman kami bangkit, bahwa kami dapat menaruh keyakinan kami, kepercayaan kami sepenuhnya kepada Tuhan. Dan tolonglah kami Roh Kudus, untuk sungguh-sungguh kami dapat memahami, dan kami dapat dimampukan untuk mentaati firman yang kami belajar hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Bapak Ibu, kita akan membaca teks firman Tuhan di 1 Samuel 14. Ayat 1 sampai 23, ada lumayan panjang teks firman Tuhannya. Ya, sebelum kita membaca, duduk saja ya, tidak usah berdiri. Biasa kita berdiri toh. Nah, sebelum membaca teks firman Tuhan, ada sedikit background, sedikit latar belakang sebelum kita masuk di 1 Samuel 14 ini. Oke, ya, saudara, di bagian sebelumnya di 1 Samuel, bahkan mulai dari 1 Samuel 1 lah. Oke, mana Samuel dipilih, lahir, lalu selanjutnya berlanjut sampai akhirnya tiba pada bagian di mana Saul diurapi untuk menjadi raja di Israel. Saul diurapi menjadi raja Israel. Bagian sebelumnya saya mendorong Bapak Ibu untuk membaca. Saul diurapi menjadi raja di Israel atas permintaan bangsa Israel. Bangsa Israel yang meminta supaya mereka itu diberikan raja. Diberikan raja supaya mereka
semacam hero lah, oke? Mereka ingin seorang raja, mereka ingin dipimpin oleh seorang raja, sama seperti bangsa-bangsa yang lain. Karena bangsa-bangsa yang lain pada waktu itu dipimpin oleh seorang raja, dan orang Israel pengen, kami juga mau seperti mereka. Nah, terus Tuhan bilang, bangsa Israel ini, permintaan mereka ini sebenarnya bukan mau minta raja kok. Dorang tolak kita. Tuhan bilang mereka sebenarnya sedang menolak Tuhan. Karena pada waktu itu Tuhanlah yang menjadi raja atas kehidupan mereka. Oke? Bangsa Israel sebenarnya sedang menolak Tuhan, dan mereka ingin dipimpin oleh raja manusia. Oke? Bukan Tuhan. Dan saudara, sebelum Israel dipimpin oleh Saul, raja, orang Israel ini dipimpin oleh seorang hakim. Nah, oleh Samuel. Nah, sekaligus juga sebagai seorang imam. Nah, sebagai imam tugasnya itu dia mempersembahkan korban bakaran. Mempersembahkan korban bakaran kepada Allah, dan Samuel ini menggantikan Imam Eli yang sudah didemosi. Sudah tanda kutip PHK. Sudah tidak lagi diperkenankan Tuhan. Oke? Nah, sebagai raja, Saul ini memimpin pasukan Israel di dalam peperangan. Karena bangsa Israel itu waktu itu dalam peperangan. Mereka berperang dengan bangsa-bangsa lain. Dan Saul memimpin bangsa Israel ini dalam peperangan. Dan jika Bapak Ibu Saudara baca bahwa Saul itu memiliki 3 orang anak laki-laki. Salah satunya Yonatan. Nah, ini Yonatan. Salah satunya Yonatan yang dipercayakan oleh Saul untuk memimpin 1000 pasukan. Jadi pada waktu itu diceritakan Saul memiliki 3000 pasukan, 1000 pasukannya dipimpin oleh Yonatan, dan 2000 pasukan oleh Saul sendiri. Nah, Yonatan memimpin pasukan di wilayah yang namanya Gibea, dan Saul memimpin 2000 pasukan di wilayah yang namanya Mikmas. Saudara baca di pasal 12, 13. Oke. Nah, dalam suatu peperangan ceritanya bangsa Israel sedang berperang. Yonatan dengan pasukan 1000-nya, Saul dengan 2000 pasukannya. Nah, dalam suatu peperangan Yonatan dan pasukannya itu menang. Mereka mengalahkan orang-orang Filistin. Oke, mereka menang. Dan setelah kemenangan Yonatan itu dikatakan di wilayah Gibea, setelah kemenangan Yonatan itu, pasukan Israel kemudian berkumpul. Menang orang. Sudah menang. Mereka berkumpul dan mereka kemudian mengikuti Saul. Mereka pergi ke Gilgal. Jadi Saul yang di Mikmas, mereka berkumpul. Jadi yang dari Gibea pergi ke Mikmas, mereka meninggalkan Mikmas dan akhirnya pergi ke Gilgal. Oke, ceritanya. Terus pasukan Filistin yang kalah ini, mereka karena kalah, mereka tidak mau dong orang kalah terus. Mereka kumpul ulang, bilang resemble, kumpul ulang. Mereka fight back. Mereka membalas lagi. Mereka kumpul pasukan lebih banyak, dan ketika pasukan Filistin itu berkumpul lebih banyak, pasukan Israel akhirnya kalah jumlah. Jika saudara baca di pasal 13 itu ada pasukan Filistin, ada pasukan berkereta, berkuda, dan pasukan infanteri, pasukan berjalan yang jumlahnya itu banyak sekali. Jadi pasukan Israel itu kalah jumlah. Nah, apa yang terjadi dengan pasukan Israel? Melihat jumlah yang sangat banyak di pihak pasukan Filistin, mereka akhirnya apa? Mereka kemudian bersembunyi di gua, dikatakan di pasal 13, mereka bersembunyi di gua, mereka bersembunyi di balik batu, mereka bersembunyi di bukit batu, di liang batu, dan pergi. Bahkan ada yang lari lewat Kuala, lewat sungai Yordan. Mereka menyeberang lewat sungai Yordan, pergi ke daerah Gad. Nah, yang tersisa dengan Saul, jadi ingat ada 3.000 pasukan. Yang tersisa dengan Saul di Gilgal, tinggal berapa? Tinggal 600 orang diceritakan. Tinggal 600 orang. Jadi kurang lebih 80% pasukan Israel lari, bersembunyi. Yang tersisa hanya 600 orang. Oke, itulah situasinya, itulah kondisinya. Kemudian, kondisinya dari Gilgal, dari 600 orang ini, kemudian Saul dan Yonatan serta pasukan Israel yang tersisa 600 orang ini, kemudian mereka pergi ke Geba. Dari Gilgal pergi lagi ke Geba.
Nah, Geba di mana Yonatan mengalahkan pasukan Filistin pada waktu itu. Oke. Sedangkan pasukan Filistin yang jumlahnya sangat banyak sekarang sudah tiba di Mikmas yang sebelumnya tempat di mana Saul berkemah. Oke? Dan bukan hanya kalah jumlah, pasukan Israel pada waktu itu juga kalah senjata. Oke, mereka kalah senjata. Kenapa? Pada waktu itu pasukan Israel hanya memegang senjata pertanian, hanya memegang alat-alat pertanian. Karena pada waktu itu di wilayah Israel wilayah Israel yang membuat persenjataan itu sekarang dikuasai oleh pasukan Filistin. Jadi pasokan senjata mereka sudah tidak ada lagi. Yang bisa pegang senjata hanya 2 orang dikatakan, hanya Saul dan Yonatan. Jadi kalah jumlah, kalah senjata. Nah, lalu kemudian cerita berlanjut di pasal 14 ini. Oke, lumayan panjang intronya, lumayan panjang backgroundnya. Nah, berlanjut di pasal 14. Dikatakan ayat 1, pada suatu ketika, kita baca dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari ya. Bukan kita pakai teks ini aja. Bahasa Indonesia sehari-hari supaya kita lebih gampang untuk membacanya, memahaminya. Oke. Di pasal 14 ayat 1 dikatakan pada suatu ketika Yonatan berkata kepada pemuda pembawa senjatanya, "Ayolah, kita pergi ke pos Filistin di seberang sungai, di seberang sana." Tetapi ia tidak minta izin kepada ayahnya. Nah, apa yang dilakukan Yonatan? Apa tindakan iman yang dilakukan oleh Yonatan? Melihat kondisi, saudara lihat ya, kondisinya kalah jumlah, kalah senjata. Oke. Bangsa Israel, pasukan Israel dalam kondisi ketakutan karena bersembunyi. Dan dikatakan selanjutnya di ayat 2, di situ dikatakan raja mereka itu hanya duduk-duduk saja. Nah, Yonatan mengambil tindakan iman untuk berinisiatif pergi ke pos pasukan Filistin tanpa minta izin kepada Raja Saul. Nah, pertanyaannya apa yang membuat Yonatan bisa berinisiatif untuk pergi ke pos pasukan Filistin? Pertanyaan itu, kok bisa ya dia berinisiatif? Kan kalah jumlah. Senjata cuma dia dan bapaknya yang punya. Pertama, Yonatan memiliki keyakinan bahwa Allah telah menyatakan keselamatan kepada Israel dengan dirinya atau tanpa dirinya. Oke. Yonatan telah melihat waktu Saul berperang, Saul dikuasai oleh Roh Allah. Saul menyatakan bahwa pada hari ini Tuhan telah menyatakan keselamatan kepada Israel. Dan dia memiliki keyakinan sama bahwa Allah telah menyatakan keselamatannya kepada Israel. Jika Allah telah menyatakan keselamatannya kepada Israel melalui Saul, maka Tuhan pun akan menyatakan keselamatannya kepada Israel melalui dia. Jadi keselamatan Israel itu bisa dinyatakan Tuhan dengan Yonatan ataupun tanpa Yonatan. Dan dia memilih, saya mau menjadi bagian dari rencana penyelamatan Allah. Oke? Lalu, apa yang membuat dia berinisiatif? Karena apa? Dia membuat Yonatan berinisiatif, jika dia tetap tinggal dengan Saul, maka pilihannya cuma 2. Jika dia masih tetap tinggal dengan Saul, masih dengan 600 pasukan itu, pilihannya cuma 2. Apakah dia mati atau menjadi tawanan pasukan Filistin? Dan pilihan pertama yaitu mati kayaknya lebih besar kemungkinannya. Karena dia yang mengalahkan pasukan Filistin sebelumnya, toh? Pasti yang dicari dia. Pasti dia mati. Tetapi kalaupun dia mati dalam keadaan diserang. Tidak ada pilihan menang di situ. Kalau dia masih tetap tinggal bersama-sama dengan Saul. Tidak ada pilihan menang. Karena sudah takut duluan. Karena sudah kalah duluan sebelum berperang. Lalu, pilihannya apa selanjutnya? Jika dia tidak tinggal bersama-sama dengan orang Israel, pasukan Israel, akhirnya dia mengambil inisiatif untuk, dia mau pergi ke pos pasukan Filistin. Jika dia pergi ke pos Filistin dan berperang, maka pilihannya, dia mati dalam keadaan menyerang, atau dia menang. Dia mati atau menang. Right? Tapi pilihannya kalau dia mati dalam posisi menyerang. Bukan dalam posisi dia diserang. At least ada perlawanan. Jadi,
Ini sejalan dengan filosofi sepak bola Belanda. Oke? Total football. Pertahanan yang terbaik adalah menyerang. Oke? Kayaknya Jonathan ini orang Belanda. Ada keturunan orang Belanda. Kayaknya diinspirasi ceritanya. Best defense is attacking. Nah, saudara pun sayang bahwa Allah akan memakai orang yang bersedia untuk pergi. Allah pasti akan memakai orang yang bersedia untuk pergi. Saudara mau nggak dipakai sama Tuhan? Mau nggak kita dipakai sama Tuhan? Tuhan akan memakai kita jika kita bersedia untuk pergi. Jika kita cuma diam-diam, ya Tuhan akan pakai. Tuhan akan memakai orang yang bersedia untuk pergi meninggalkan rasa takut dan zona nyaman. Karena gini, jika kita terlalu lama dalam zona nyaman, Yonatan dalam zona nyaman loh dia. Biar juga kita tunggu-tunggu, ya siapa tahu orang Filistinnya nak mau datang-datang, mungkin dong cuma basok, biar juga kita nyaman dengan 600 pasukan ini. Bisa saja dia tetap tinggal di situ. Tetapi saudara, dia memilih untuk pergi. Karena terlalu lama dalam zona nyaman akan membuat kita kehilangan keberanian dan menjadi semakin takut. Terlalu lama kita berada dalam ketakutan, dalam zona nyaman, akan membuat kita kehilangan keberanian dan menjadi semakin takut. Jadi, keberanian itu harus dilatih. Keberanian harus dilatih. Caranya gimana? Bagaimana caranya melatih keberanian? Pergi dan hadapi. Jangan berdiam. Bagaimana cara melatih orang berenang? Anak berenang? Bawa dia di kolam. Suruh dia berenang. Caranya, bagaimana cara melatih orang anak-anak belajar sepeda? Buat dia naik sepeda, biar dia jatuh. Terlalu lama kita tidak memberitakan Injil akan membuat kita kehilangan keberanian dan tidak akan pernah memberitakan Injil sama sekali sampai Tuhan Yesus datang. Terlalu lama kita tidak mulai memberitakan Injil kepada orang lain, maka lama-kelamaan kita akan kehilangan keberanian. Dan pada akhirnya, sampai Tuhan Yesus datang ulang, kita tidak akan pernah memberitakan Injil. Ya? Terlalu lama kita tidak berdoa, akan membuat kita kehilangan rasa. Dan tidak akan pernah berdoa. Dan hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Saya berdoa semoga pesan ini bisa menyinggung kita. Oke? Terlalu lama kita tidak memberitakan Injil, terlalu lama kita tidak berdoa, lama-kelamaan kita tidak akan pernah tahu yang namanya berdoa lagi. Kita tidak akan pernah tahu yang namanya memberitakan Injil. Saya bertobat ini. 3 minggu lalu, waktu masih seri bionormal, bicara tentang Roh Kudus. Saya di kantor, mana ini caranya? Satpam saya kan Muslim, M, saudara M. Cari kesempatan gimana cara supaya dia bisa dengar. Kudus bicara, mulai saja, bilang saja. Ceritakan tentang siapa Yesus? Satu-satunya keselamatan itu siapa? Saya mulai. Dan saya cerita kemarin itu di live group. Dan apakah dia bisa langsung menerima pada saat itu? Tidak juga. Responnya apa? Oke Pak, karena dia panggil saya Bapak. Oke Pak, tapi saya masih mencintai agama saya. Oh, that's okay, but at least dia sudah mendengar tentang Yesus. Kenapa? Yang bisa membuat orang berubah itu bukan kita. Roh Kudus. Yang penting benih itu sudah disampaikan. Oke, saudara? Semakin kita menunda, maka kesempatan kita akan hilang.
Kita bisa punya 1001 alasan untuk tidak pergi dan tetap tinggal dalam zona nyaman dan menjadi semakin takut. Kita bisa punya 1001 macam alasan untuk tidak pergi dan tetap tinggal dan justru akan membuat kita menjadi semakin takut. Tetapi, saudara, kabar baiknya kita hanya cukup punya satu alasan saja untuk pergi, meninggalkan zona nyaman dan menjadi berani. Only for one reason, hanya cukup satu alasan saja. Alasannya apa? Itu Allah mau menyatakan keselamatannya melalui hidup kita. Allah mau memakai kita. Alasannya cuma itu saja. Kalau kita tahu alasannya karena Tuhan mau memakai kita, ya kita mau pergi saja toh. Kita tidak akan pernah menimbang-nimbang lagi. Lalu dikatakan Yonatan tidak meminta izin kepada ayahnya. Karena apa? Katakan, Yonatan tidak minta izin kepada ayahnya karena pada saat itu Saul sedang berada di bawah pohon delima di Migron. Tidak jauh dari Gibea. Oke, rakyat mengikutnya kira-kira 600 orang. Jadi, kenapa dia tidak kasih tahu ke DP Papa? DP Papa cuma duduk di bawah pohon. Tunggu-tunggu. Kapan tak mau mati? Kapan pasukan Israel, pasukan Filistin mau datang? Atau kapan Tuhan mau tolong? Sudah Jo. Senjata bilang sudah Jo. Mau kasih tahu, ini kondisinya lagi down. Oke, Yonatan memiliki different spirit, mempunyai spirit yang berbeda. Oke, Yonatan melihat bahwa ayahnya seorang raja Saul sedang duduk di bawah pohon. Sementara ada sekitar 600 orang pasukan Israel yang sedang ketakutan. Gimana ini raja ini? Oke, di saat ayahnya tidak melakukan sesuatu, actually dia melakukan sesuatu duduk-duduk. Di saat ayahnya hanya duduk-duduk, Yonatan berpikir, I have to do something. I have to do something. Pesan buat kita, jangan pernah melihat teman-teman, siapa dia bawa diam kan? Dia rupanya, jangan sudah tidak usah itu. Ambil tindakan iman untuk memulai. Oke? Lalu selanjutnya ayat 3. Kita cepat saja. Iman dikatakan situ imam yang membawa efod ialah Ahia anak Ahitub yaitu saudara Ikabod anak Pinehas dan Pinehas anak Eli imam Tuhan di Silo. Rakyat juga tidak tahu bahwa Yonatan telah pergi. Oke, Saul tidak melakukan sesuatu meskipun bersama-sama dengan dia ada Ahia, imam yang membawa efod. Jadi ada imam pada waktu itu, walaupun imam itu dari keluarga Eli yang sebenarnya sudah di-dismissal oleh Tuhan. Tapi Saul juga tidak melakukan apa-apa, walaupun ada imam, walaupun imam itu sebenarnya sudah tidak legitimate. Tapi sama juga, Saul juga tidak melakukan apa-apa. Oke, ayat 4. Untuk mencapai pos Filistin itu, Yonatan harus melalui sebuah peta sela gunung yang diapit oleh 2 batu karang yang bergerigi, yang masing-masing bernama Boses dan Sene. Saudara, pesan saya, dalam perjalanan kita pergi menuju kepada tujuan yang sudah Tuhan tetapkan, ada proses yang harus kita lewati. Dalam perjalanan kita untuk sampai kepada tujuan, ada proses yang harus kita lewati. Dan bagi Yonatan dan pemuda pembawa senjatanya ini, mereka harus melalui yang namanya sela gunung. Oke. Dalam perjalanan kita menggenapi rencana Tuhan untuk kita memberitakan Injil, oke, kita harus melewati proses yang namanya apa? Penolakan. Pasti kita ditolak pertama. Kita akan melewati yang namanya rasa malu. Malu enak lagi. Duh, siapa kok kita beritakan Injil? Duh, dia lebih tahu dari kita. Ya tak? Ada rasa malu. Atau mungkin ada rasa putus asa. Kita coba berulang-ulang, tetap dia nak terima. No. Sudah Jo. Tapi pertanyaan apa? Kita mau berhenti? Tidak tahu. Lanjut. Karena saudara, iman tidak dibangun dengan kemudahan. Iman sama sekali tidak akan pernah dibangun dengan kemudahan. Tetapi dengan tantangan dan kesulitan. Oke? Pastor Opol selalu bilang bahwa tantangan dan kesulitan itu adalah mitra latih iman kita. Setiap tantangan, setiap kesulitan itu adalah mitra latih kita. Mitra latih iman kita. Oke. Batu karang, ayat 5. Batu karang yang di sebelah utara menghadap ke Mikmas, yang di sebelah selatan menghadap ke Geba. Oke, itu gambarannya. Bahwa saudara, tujuan Tuhan akan selalu menantang iman kita. Tujuannya Tuhan itu akan selalu menantang iman kita. Kalau tidak menantang iman kita berarti bukan dari Tuhan. Oke? Yonatan dan pemuda pembawa senjata ini harus turun. Oke? Posisinya
Yonatan dan pemuda pembawa senjatanya itu harus turun. Mereka kan bilang, oh, ada 2 bukit di situ. Mereka harus melewati selah bukit. Jadi dari satu bukit, Yonatan dan pemuda ini harus turun. Mereka harus naik lagi. Oke? Mereka harus melewati yang namanya tantangan. Ayat 6. Maka berkatalah Yonatan kepada pemuda itu, mari kita pergi ke pos orang Filistin, si kafir itu. Wih, kafir. Ingat tahun 2017. Barangkali Tuhan mau menolong kita. Sebab Tuhan dapat memberi kemenangan baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Nah, saudara, Yonatan tahu fakta yang ada di lapangan. He know exactly the facts. Okay? Dia tahu fakta yang ada di lapangan itu seperti apa. Tetapi dia putuskan untuk tetap pergi. Terus diajak lagi ini, dia punya hamba pembawa senjata. Yonatan tahu faktanya bahwa apa? Untuk mencapai pasukan Filistin, dia harus melewati selah bukit dan naik ke pos pasukan Filistin. Faktanya harus seperti itu. Dia harus turun, dia harus naik lagi. Terus, Yonatan tahu faktanya bahwa dia dan pemuda ini berada dalam posisi yang tidak menguntungkan saat mau mendatangi pos pasukan. Kenapa? Mereka dari bawah, toh? Posisi yang tidak menguntungkan untuk menyerang. Yonatan tahu faktanya bahwa mereka kalah jumlah. Tetapi meskipun melihat fakta-fakta tersebut, Yonatan pun tahu bahwa Tuhan dapat memberi kemenangan, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Tadi misalnya dia bilang apa? Kita tidak hidup dengan hanya melihat. Kita hidup karena percaya. Dia tidak melihat fakta-fakta. Dia tahu ada fakta-faktanya, tapi dia tidak consider itu sebagai the main factor, sebagai faktor utama. Oke? Ada fakta di situ, tapi bukan itu menjadi pertimbangannya dia. Yang menjadi pertimbangannya bahwa Tuhan dapat memberi kemenangan. Oke? Baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Yang Yonatan tidak tahu adalah apakah Tuhan mau menolong mereka. Itu Yonatan tidak tahu. Yonatan mereka tidak tahu. Yonatan tidak tahu apakah Tuhan mau menolong mereka. Yang mereka tahu, Yonatan tahu Tuhan pasti berikan kemenangan. Tetapi pertanyaannya, Tuhan mau enggak? Tuhan pasti memberikan kemenangan, oke? Tuhan dapat memberi kemenangan. Mau dengan banyak orang maupun sedikit orang. Mau dengan cuma dia sendiri ataupun tanpa dia, Tuhan pasti memberikan kemenangan. Itu rencana Tuhan. Tetapi pertanyaan, Tuhan mau enggak? Ya kan? Makanya dia tanya, marilah kita pergi. Karena dia bilang begini, barangkali Tuhan mau menolong kita. Itu sebuah pertanyaan. Oke? Barangkali Tuhan mau menolong kita. Dia bertanya, tapi Tuhan mau enggak menolong kita? Sebuah pertanyaan sebenarnya. Saudara, apa yang membuat Tuhan mau menolong? Yang membuat Tuhan mau menolong, yaitu kesediaan Yonatan untuk pergi. Jika kita ingin melihat pertolongan Tuhan, maka kita harus bersedia dulu untuk pergi meninggalkan zona nyaman kita. Dan percaya bahwa Tuhan berkuasa menggantikan kenyamanan kita dengan tujuannya. Oke? Kita harus pergi dulu dan percaya bahwa setiap kenyamanan yang kita tinggalkan itu akan Tuhan gantikan dengan tujuannya dia. Oke? He will replace with his desire. Our desire will be replaced with his desire. Oke? Yang penting kita mau pergi dulu. Yang membuat Tuhan mau menolong kita jika kita mau pergi dulu, meninggalkan zona nyaman kita. Zona nyaman dapat berarti apa? Dapat berarti dosa kita. Mungkin kita nyaman dengan dosa kita. Ada orang yang bilang, sudahlah. Bapak gini Jo, kita hidup bapak gini kok aman? No. Zona nyaman bisa berarti apa? Kemalasan kita, kekhawatiran kita, kesombongan kita, rutinitas kita. Zona nyaman bisa berarti seperti itu. Bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kita di saat kita pergi. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan pekerjaan kita. Dengan bisnis kita, dengan studi kita, dengan keluarga kita. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi dengan keluarga kita ketika kita pergi
dengan hidup kita bahkan. Kita tidak pernah akan tahu di saat kita pergi. Tetapi satu hal yang pasti, di saat kita pergi untuk tujuannya Tuhan, Tuhan dapat memberi kemenangan. Jika kita mau pergi untuk tujuannya Tuhan, Tuhan dapat memberikan kemenangan. Saudara, kemenangan bukan tentang hasil akhir. Oke, dunia ini mengajarkan kemenangan itu apa? 1-0, 2-0, bukan hasil akhir. Jadi kita belajar bahwa kemenangan oleh Tuhan bukan tentang hasil akhir. Tetapi kemenangan itu adalah tentang iman kita yang tidak luntur. Kemenangan bukan tentang doa kita yang dijawab. Bukan. Tapi kemenangan adalah tentang iman kita yang tidak goyah saat kita mengikuti tujuan Tuhan. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi setelah kita pergi memenuhi tujuan Tuhan. Bahwa tidak ada manusia yang bisa memastikan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Kita tidak akan pernah tahu setelah kita keluar dari gereja ini apa yang akan terjadi selanjutnya. Right? Nggak ada yang pernah tahu. Tetapi justru ketidaktahuan kita, karena kita tidak tahu, maka kita akan semakin menggantungkan iman kita kepada Allah. Oke? Justru karena kita tidak tahu, ketidaktahuan kita akan ketidakpastian di luar sana, akan hari esok, akan masa depan kita, karena justru kita tidak tahu, maka akan semakin membuat kita menggantungkan iman kita kepada Tuhan. Kalau kita sudah tahu, kita akan mengandalkan kekuatan kita. Ya kan? Waktu di mana kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi tentang hari esok adalah waktu yang terbaik untuk melatih dan menumbuhkan iman kita. Waktu yang terbaik di mana kita tidak tahu akan apa yang akan terjadi setelah ini, akan hari esok, akan terjadi minggu depan, tahun depan. Justru adalah waktu yang terbaik untuk kita melatih dan menumbuhkan iman kita. Lalu kemudian pemuda itu menjawab, apa yang hendak Tuhan lakukan, hamba setuju. Tuhan menyediakan teman. Tuhan akan membawa orang-orang yang akan berjalan bersama-sama dengan kita dalam memenuhi tujuannya. Tuhan akan menyediakan keluarga rohani buat kita. Oke? Dan Tuhan tidak akan meminta kita berjalan sendiri. Ayat 8. Terus kata Yonatan, oke, karena kamu sudah setuju, kita berangkat. Pada waktu menyeberang, kita akan memperlihatkan diri kepada orang Filistin itu. Ini konyol ya. Oke, kamu sudah setuju? Dibilang sama DP muda ini. Oke, setuju? Tolong berangkat. Nanti kalau orang berangkat, tolong membuat tunjuk Pak orang Filistin. Gila tuh. Say hi, say hi. Wave. Lalu ayat 9, jika mereka menyuruh kita berhenti dan menunggu sampai mereka datang kepada kita, maka kita akan tetap tinggal di situ saja dan tidak usah menyeberang. Ayat 10. Tetapi jika mereka menyuruh kita datang kepada mereka, kita akan ke sana. Karena itu tandanya mereka sudah diserahkan Tuhan kepada kita. Saudara, kita dapat meminta konfirmasi. Kita dapat meminta dari Tuhan untuk meneguhkan keyakinan kita. That's okay. Kita minta Tuhan untuk kasih tanda. Tuhan, kalau ini tandanya dari Tuhan, berarti saya jalan. Oke, saya lanjut. Kalau enggak, berarti enggak lanjut. Ayat 11. Ketika mereka berdua memperlihatkan diri kepada orang Filistin di pos penjagaan itu, berkatalah orang-orang Filistin, lihatlah ada orang-orang Ibrani yang keluar dari lubang-lubang tempat mereka bersembunyi. Sebuah ejekan ketika mereka melihat orang-orang Filistin ini melihat Yonatan dan pemuda yang membawa senjatanya Yonatan. Lihat, ini orang-orang Israel ini keluar dari dompet tanpa bersembunyi. Kemudian mereka berseru, orang-orang pasukan Filistin ini berseru, kamari Jo, supaya orang perlihatkan sesuatu kepadamu. Oke. Dia bilang, naik Jo. Tadi Yonatan minta apa tanda? Kalau orang Filistin itu minta dorang naik, so dia itu. Ajar. Serang. Oke, habis dorang. Bahasanya orang waktu diskusi, habis dorang. Inilah tandanya. Kalau orang Filistin ketika lihat ngoni, terus dorang bilang naik, so dia itu. Oke, itulah tandanya. Tidak apa-apa kita meminta tanda atau konfirmasi dari Tuhan. Ayat 13. Dengan diikuti pemuda itu, Yonatan merangkak ke atas. Sewaktu Yonatan muncul, berjatuhanlah orang-orang Filistin dipukul olehnya. Sedang di belakangnya pemuda itu membunuh mereka. Saat tiba waktunya, segera eksekusi. Oke, jangan tunda.
Ketika saya membaca ayat 13 ini, posisi saudara, Yonatan dan kedua pemudanya merangkak, mereka naik ke atas. Saya teringat waktu Yesus naik ke Golgota. Dia naik ke atas. Dan kemenangan ada di sana. Yonatan tahu kemenangan dia bukan ada di bawah, tapi dia harus naik dan mengalahkan pasukan Filistin. Yesus pun dia harus naik ke Golgota karena dia tahu dia harus mengalahkan kematian di sana. Oke? Ayat 14. Dalam serangan pertama itu, Yonatan dan pemuda itu membunuh kira-kira 20 orang di daerah seluas 1/4 hektar. Sekali lagi, kemenangan bukanlah tentang jumlah. Oke? Kemenangan bukan soal jumlah. Yonatan dan pemuda pembawa senjatanya membunuh 20 orang. Kira-kira masing-masing membunuh 10 orang lah. Kalau 20 orang, ada 2 orang ya kira-kira masing-masing dapat 10 ya. Nah, dibandingkan dengan Saul jumlah tersebut tidak seberapa. Saul membunuh banyak sekali. Tetapi apa akibat yang ditimbulkan oleh Yonatan dan pemuda ini? Akibatnya yaitu Saul dan pasukan Israel lainnya menjadi berani kembali. Dan keluar dari persembunyian mereka. Kejadian itu menggambarkan orang Filistin di perkemahan yang di padang-padang seluruh rakyat Filistin dengan pos-pos penjagaan serta rombongan-rombongan perampok menjadi ketakutan. Bahkan bumi pun bergetar dan terjadilah hiruk pikuk yang hebat. Ayat 16. Sementara itu tentara Saul, jadi ayat 16 kita baca secepat. Tentara Saul berkawal di Gibea, wilayah Benyamin, melihat orang Filistin lari. Jadi Tuhan mengacau balaukan pasukan orang Filistin. Oke. Terus Saul bilang, kerjanya Saul cuma ini, hitung pasukan. Kerjanya Saul ini, hitung pasukan. Saudara baca, hitung pasukan. 600 bos, ini ulang, hitung pasukan. Yang dilakukan Saul hanya hitung pasukan. Don't do that, oke? Jangan sibuk hitung berapa orang, baru tahu mau pergi. Jangan. Mau 1 ke mau 2, go. Baku habis, oke? Beritakan Injil. Bawa efod kemari, kata Saul kepada Imam Ahia, oke? Baru dia bilang, bawa tuh efod kemari. Saul bilang, tuh Imam, bawa tuh efod kemari. Ini waktunya Tuhan berperang. Yonatan sudah duluan. Kamu kehilangan momen, bro. Bawalah efod kemari. Ayat 19. Saul sedang berbicara dengan imam itu. Tuhan semakin dahsyat mengalahkan orang Filistin. Kegemparan dalam perkemahan yang orang Filistin semakin bertambah. Sehingga Saul berkata, aduh, nak sempat lagi kita mau tanya Tuhan. Aneh ini Saul ini. Sudah sempat kita mau. Sudah Riki kata dia mau tanya Tuhan. Aduh. Lalu Saul dan orang-orangnya serentak maju ke tempat pertempuran. Ya sudahlah, berangkat juga nih. Akhirnya mereka pergi menggabungkan diri dengan Yonatan dan pemuda pembawa senjata Yonatan. Di situ mereka melihat ada kekacauan di antara orang Filistin. Mereka saling menyerang dan saling membunuh. Jadi yang bunuh bukan orang Israel. Saling membunuh satu sama lain. Apa yang membuat mereka saling bunuh? Tuhan yang mengacaukan pasukan orang Filistin. Ayat 21. Orang-orang Ibrani yang tinggal di daerah orang Filistin. Oke, jadi ceritanya waktu pasukan Filistin datang menyerbu, ada orang-orang Israel yang berkhianat, membelot. Oke, jangan sampai kita membelot juga di sini. Oke, luntur imannya maksudnya. Oke, melupakan panggilan kita. Orang-orang Ibrani yang tinggal di daerah Filistin yang ikut bergabung dengan orang Filistin, mereka hanya berbalik haluan serta bergabung dengan Saul dan Yonatan. Oke, but it's okay. Oke. Jika kita akhirnya sudah lupa dan akhirnya berbalik, that's okay. Kesempatan masih ada. Ayat 22. Jika orang-orang Israel yang bersembunyi di bukit-bukit Efraim yang mendengar bahwa orang Filistin, jadi tersebar atau terserak, akhirnya mereka ikut bergabung lagi menyerang orang Filistin. Ayat 23. Mereka bertempur sepanjang jalan sampai lewat Bet Awen. This is the key. Pertempuran yang kita join, Tuhan yang bertempur buat kita. Oke? Yang perlu kita lakukan, get join. Oke? Join. Pergi. Sesungguhnya yang berperang bagi Israel pada waktu itu adalah Allah sendiri.
Karena iman kita menggerakkan Allah untuk menggenapi rencananya melalui hidup kita. Iman kita dapat menggerakkan Allah untuk menggenapi rencananya melalui hidup kita. Yang penting kita mau terlibat. Bahwa iman yang tiada duanya, faith like no other, iman yang tiada duanya adalah iman yang bersedia menghadapi ketidakpastian. Oke? Kita hadapi ketidakpastian di depan sana. Kita hadapi ketidakpastian hari esok, masa depan. Kita hadapi semuanya. Tentang tahun depan, minggu depan. Dengan meletakkan keyakinan sepenuhnya kepada Allah yang setia dan sanggup menyelesaikan segala rencananya. Saudara, milikilah iman seperti Yonatan. Kita dipisahkan oleh Allah dari dunia ini untuk suatu tujuan. We have been set apart from this world for a reason. Okay? Kita dipisahkan oleh Tuhan dari dunia ini untuk menggenapi tujuan Tuhan. Kita dipisahkan untuk memiliki iman yang berbeda, iman yang bersedia menerobos ketidakpastian. Kita tidak akan pernah tahu tentang hari esok. Bahwa kita hanya perlu tahu bahwa Tuhan sedang membawa kita untuk menggenapi tujuannya. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di Minahasa Utara. Tetapi kita memilih untuk tetap merintis gereja di Minahasa Utara. Kita tidak pernah tahu apakah ini akan berhasil atau tidak. Tetapi bagian kita adalah tetap pergi. Amen. Jika kita ada untuk tujuan Tuhan, jaminannya Tuhan akan memegang hidup kita untuk menggenapi tujuannya. Amin. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk rencanamu dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa kemenangan pasti Tuhan berikan. That's your promise, Lord. Itu janji Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mau agar iman kami bertumbuh. Kami tidak mau menjadi anak-anak yang bersuka cita ketika doa kami dijawab saja. Tapi hari ini Tuhan, kami mau tetap bersuka cita meskipun doa kami belum dijawab. Karena ini bukan soal tentang doa kami. Ini bicara tentang soal bagaimana kami menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk terus menaruh keyakinan kami pada Engkau, pada Allah yang hidup, pada Allah yang berkuasa, pada Allah yang setia, yang sanggup melaksanakan setiap janji-Mu dalam kehidupan kami. We don't have to worry about our life. Kami tidak perlu khawatir akan hidup kami, akan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami, akan apa yang akan terjadi dengan keluarga kami, akan bisnis kami, akan pekerjaan kami, akan studi kami. All we have to concern is, yang perlu kami pertimbangkan saat ini, yang perlu kami pikirkan adalah bagaimana kami pergi dan menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan kabar baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami untuk terus bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Ajar kami untuk dewasa di dalam Engkau. Ajar kami untuk berani meninggalkan zona nyaman kami. Untuk tidak malu-malu memberitakan tentang Yesus pada orang-orang yang kami temui di lingkungan kami, di sekolah kami, di kampus kami, di tempat kerja kami. Berikan kami keberanian Tuhan. Karena kami tahu kemenangan itu sudah disediakan. All we have to do just to jump in, melompat, masuk di dalam panggilan Tuhan. Kami tahu kami akan menghadapi yang namanya ketidakpastian. Kami tahu itu Tuhan. Tapi kami tidak mau melihat itu. Kami hidup oleh karena kami percaya bahwa kami tahu bahwa Engkau memegang hari-hari kami. Bahwa segala keperluan kami, kebutuhan kami sudah Tuhan cukupkan. Bahwa kami tidak perlu mengkhawatirkan akan pendidikan kami, sekolah kami, akan pekerjaan kami, karir kami, bisnis kami. We don't have to worry about that, Lord. Kami tidak perlu khawatir, Tuhan. Karena kami tahu siapa yang memegang kehidupan kami. Terima kasih, Tuhan. Biar iman kami sungguh-sungguh bangkit pada hari ini. Iman kami sungguh-sungguh bertumbuh. Kami tidak perlu khawatir akan pernikahan kami, keluarga kami. Karena kami tahu, you hold our family
you hold our marriage. Kesuksesan pernikahan kami, kesuksesan keluarga kami tidak akan ada artinya jika iman kami tidak bertumbuh, jika kami tidak menaruh kepercayaan kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari jemaat Tuhan kita berdiri, kita menyembah Tuhan. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Terima kasih Tuhan. Kami tidak tahu akan hari esok, Tuhan, apa yang ada di depan kami Tuhan. Tetapi kami percaya saat kami beriman kepada Engkau, menaruh pengharapan kami di dalam Engkau, maka Engkau yang akan menyertai kami, bahkan memberikan kami kemenangan. Thank you Jesus. Tak ku tahu kan hari esok, mungkin langit tan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Thank you Jesus. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami. Mari jemaat Tuhan. Dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini. Terima kasih Tuhan. Tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Saya senang kita nyanyikan kembali. Tak ku tahu kan hari esok, langkahku tegak,
karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah, Engkau mengangkat segala kegelisahan kami Tuhan. Asa menjalan, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih firman-Mu Tuhan. Firman-Mu menuntun kami, dan firman-Mu mengarahkan kami Tuhan. Saat ini kami terus bermohon kepada Engkau menuntun kami Tuhan, sehingga kami semakin mengerti untuk apa kami ada Tuhan. Dan terima kasih Tuhan akan firman-Mu. Firman-Mu mengarahkan kami sehingga kami menjadi hidup yang efisien untuk tujuan dan rencana Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, menutup bungkus dengan kuasa-Mu Tuhan, darah-Mu Tuhan, setiap benih firman Tuhan yang sudah dilepas, sehingga benih ini Tuhan tidak dicuri, dan firman ini Tuhan akan tumbuh tetap dan menjadi berkat di dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan, kami akan pulang. Berkati perjalanan kami, berkati Tuhan keluarga kami, berkati pekerjaan kami, berkati studi kami, dan kami percaya segala yang baik Engkau akan berikan kepada kami di dalam nama Yesus. Dan kami percaya Engkau Allah Immanuel menyertai di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.